awali bersama bagian saya. Monggo sareng-sareng, monggo sareng-sareng matur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga semuanya panjang umur dan mudah-mudahan tidak mati-mati. Sekarang musimnya bukan musim orang sakit, Mas Haryanto, tapi musimnya orang mati. Tapi namanya dunia ya lakar tempat odi, tempat mah beja apa odi, beja apa mah odi terus bahaya. Mati terus ada guna, nah ya ada torot mati odi apa jangan. Janganlah tambu bimbingan. Kedua, kita bersyukur kepada Allah. Tapi syukur yang kedua ini lewat pintunya Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi Sayyidina Muhammad. Saya yakin orang Belega, orang Rosep dan sekitarnya sampai Karputih Kebero sampai sedunia besok semuanya akan bersama Nabi di surga Allah. Amin menurut. Sudah tahu surga sampean? Lah yang pidato ini tidak pernah tahu surga. Di dunia ini surga tidak ada, kecuali dimiliki Mas Haryanto dan Ning Nuris. Itu namanya surga. Jangan tertawa manter, jadi pas juga oleh syutingan Ragara Usman Yunus. Lah kalau keduanya ini, pula asal abu ngomong dek ketela orang. Yang korsen alegur. Ini yang tahu cuma pengantin berdua. Ada mau balik asal lagi. Surga itu Bapak Ibu hadirin hadirat adalah ladang manusia beriman paling akhir. Jadi doa kita semuanya semoga Abah Son Haji, Ning Nuris, Bang Haryanto dan semua yang hadir, mudah-mudahan semuanya menjadi penduduk surga. Kapan? Itu aku. Kepingin tak masuk surga? Terlalu masuk surga. Menurut Quran dan hadis, orang yang ingin masuk surga syaratnya cuma satu. Mau dikerjakan apa tidak? Mau dituturkan apa tidak? Silakan mati dulu. Kena itu aki mentor tak mati ya. Setia iso Roma. Dan ya kalau ndak mati manusia tetap dibele, ndak mungkin pergi ke surga. Makanya hidup itu harus disetting, Bapak Ibu. Bang Haryanto dan Ning Nuris, bisakah hidup sampai surga? Nah ini harus disetting. Dan harus. Tidak boleh menghabiskan rasa cinta hanya di dunia. Hanya di dunia. Cinta itu ya cinta. Nah apa boleh. Biasanya para pemuda-pemudi itu biasa ngerti aki cinta. Berapa huruf? CIN.
Aja pinternya. C-I-N. C-nya itu cerita. I-nya itu indah. N-nya itu namun. T-nya itu tiada atau tanpa. A-nya itu akhir. Berarti cinta inisial dari cerita indah namun tanpa akhir. Asik-asik. Deki lek kebayi status dia. Jauh semangkin nih kamu ngaji bener kitab seeteku. Happy. Cara ngaji ki sempat. Di mana kamu sayang? Yang biasa ngaji pakai HP plus chattingan, tapi bukan orang belega. Yang banyak seperti itu orang Indo, bukan orang pemuda-pemudi Indo, bukan orang. Jadi asli orang Indonesia, ibu kota Jakarta, provinsi Jawa Timur, kabupaten Bangkalan, kecamatan, desanya Papan Tengah. Paham? Paham? Cinta. Semua orang punya cinta. Apakah khusus manusia cinta? Mboten. Cinta menika dipun agemi kalian sedanten makhlukipun Gusti Allah kang ngakarya jagat kang purba dumati kang murba mesesa. Ora tak ngerti tak apa. Lo ngerti ning rosep. Rasa cinta bukan hanya dimiliki Bang Haryanto dan Ning Nuris, enggak. Jangankan manusia, kata kadal itu andi cinta. Ayo coba enggak percaya sampean. Ini ada argumentasi. Rasa cinta. Asik. Coba lagi. Kepada siapa cinta itu ada? Rasa cinta pada Stop. Cinta itu diberikan Allah kepada semua makhluk yang bernyawa. Tidak hanya manusia memiliki cinta. Rengek lake, rengek dine, itu andi cinta. Mana buktinya kalau rengek lake, rengek bine punya cinta? Lesumprot di baygon ben malam, laku senyama-nyamuk atikir boleh. Itu berarti senyama rengek yelon kelon kia. Nah sekarang dilihat bila lon kelon rengek. Hei, kapan bersenggamanya rengek? Waktu apa? Ini yang dimaksud oleh kiai, ibu nyai, dan semua para pengasuh pesantren, para muallimin. Itu disebutkan Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kira-kira surat napa nih? Alhamdulillah. Kalau saya baca begini sampean mungkin tahu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu nasnaqu minhum. Oke. Langsung Yasin itu. Yasin itu kalau dibaca Bapak Ibu
niatnya karena Allah, rezekinya lancar. Makanya pelebur maca Yasin. Pelebur maca. Dulu ada seorang ulama besar memberi pengajian dengan teliti. Saudara-saudara, orang yang biasa membaca surat Yasin, usahanya apapun akan diberi lancar oleh Allah Subhanahu. Di mana pengajian ini? Saya kasih tahu kepada panjenengan, itu pengajiannya di Irak tengah bagian barat. Oneng Irak? Oneng Irak? Irak keberek lompeng sekone. Lah kiai ini memberi pengajian, siapa yang senang membaca surat Yasin, maka segala apa yang dicita-citakan di dunia akan diberikan lancar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang itu insya Allah tidak akan diberi kekurangan dalam segi konsumsi apapun saja. Alhamdulillah. Pelebur maca ya. Nah, di tengah-tengah orang ngaji itu Bapak Ibu, ada pedagang mebel atau kursi lemari. Jualan di mana? Yang jelas bukan di Belega. Jualan daerah pasar yang ada di Irak. Curi-curi tanpa izin kepada kiai, dia membaca Yasin, dagangannya semakin sukses. Dapat kira-kira 3 bulan karena uang berlimpah, dia soan kepada kiai yang memberi pengajian. Ma huwa soan? As-soanu huwal nyabisu. Nyabis de kia nyabis. Assalamualaikum. Andai kata sekarang, Assalamualaikum. Kiainya agak sepuh, Waalaikumsalam. Iya Pak Kiai, mohon maaf dan mohon izin Pak Kiai. Ada apa? Begini Pak Kiai, satu saat 3 bulan lalu Pak Kiai ngasih pengajian, katanya orang baca surat Yasin akan berlipat ganda Pak Kiai harta bendanya. Terus saya usaha Pak Kiai, usaha saya alhamdulillah maju setelah baca Yasin. Berapa kali kamu baca Yasin? Dalam semalam Pak Kiai bisa saya baca 2000 kali. Hah? Katanya Kiai, hah? Mak bisa sedejong. Jengkok sandi wiridan lo kuat Pak kali. Pakai mak sampai 2000 kali. Bagaimana kamu caranya baca? Begini Pak Yai, Yasin, 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 Yasin. Oh ya Pak, aku mau kada jingar aja por-por colon kakek. Pengantin jangan tertawa. Nanti sampean menyalahkan saya. Yang mantan nih banyak tidak nepati janji. Jangan kok sering meri pengajian pengantin. Pengantinnya pan lemari lobor, kutoman beda ke Roma sekali. Pendera entara ke Roma. Bila-bila kaduan bagi kok. Ya mentai bagi yang kok ada ki pareng aki dak punya haji salihah. Nggak nabunten. Ki Nur Kholis parengin, Ku Suti parengin, Ki Zaini parengin. Nggih nabunten. Lamun tak nutup tenda gula leparingin mata na bayi tak rapal. Sallallahu Muhammad. On. Jadi biasakan baca surat begini Bang Arianto dan Bang Yuris. Ada konsep dari Nabi, rumah tangga itu kalau ingin bahagia, tolong sholatnya diperhatikan dan dijaga. Biasakan baca Quran. Sudah, jangan minta apa-apa kepada Allah. Ring wine ning kamu hamil, lahir ring cerengan. Aneng wahan pinter, minta boleh. Aduh, mentepan lahir ring bine, munafik. Mana? Ya lah kak.
Tempat ngelahirakin ada. Makin bilang kalau tidur ngambil kaki boleh kak. Sakit ya dong. Begitu anaknya agak besar, diajari ilmu sudah bisa. Ayo ya apa doanya mau bubuk ya apa? Habis ya mikawillahumma ya apa kamu? Begitu anaknya mau makan disuruh doa untuk makan gimana? Allahumma barikan nabi mau cakana wakin ngada benar bagus. Doa untuk orang tua gimana? Abana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah bikin nak benar. Ngocak reng dine leburanan ya kak ya. Bapaknya bilang, siapa gelu baban ge? Ya enggak, apa katanya ibunya kan ibunya yang telatin. Terus ada apa? Bola aja andi boleh kak ya. Bola aja andi boleh. Selagi budak tak anda king trik politik. Pakai lareng-kerengan boleh. Lahir pertama kaki atureng toko tuti serumah sakit suara nah. Ki aja babreng gini. Punten kak menabi seduh kali na lancar kok. Ya dari lancar dia kadang pada sandi 11 tak ikhlasah. Kadang lecu anan senomor 10 lecu roajen nah. Ada. Jangan dung boleh. Tanya aki kan cedak. Boleh dung boleh benda haram iku kan ku ya tadi kau. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi pelebur maca surat ya. Apalagi dipadu surat Yasin, surat Tabarok, Waqiah, Ar-Rahman, kemudian surat Luqman, sip sampean. Apa saja pasti berhasil. Kalau semuanya tidak berhasil, coba suratnya kendaraan masukkan ke bank. Tambah berhasilan boleh aja. Oh tambah surat tak? Hasil tak kira tak hasil. Sampai pada orang abirit ya bari, ya bari, ya bari. Itu kan Allah ya bari itu. Sesitong lain ya BRI, ya BRI, ya BRI. Ya cepetan se BRI. Allah sallallahu Muhammad. Sekarang serius dengarkan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah. Bilang Allah itu kalau santri sip dan berhati-hati. Allah. Kalau bukan santri ada yang bilang Allah. Beda boleh senyocong Allah. Kalau santri enggak Allah. Allah. Cuma santri sekarang dibanding orang dulu itu jauh. Orang dulu itu kalau bilang Allah tak pakai pase, sebenarnya Allah. Allah Ta'ala. Orang Jawa pun kalau bilang Allah itu bukan Allah tapi Gusti Allah. Gusti Allah. Cuma orang dulu itu yakinnya luar biasa. Tidak ada keyakinan hebat seperti orang kuno. Gimana betul? Tidak ada. Makanya di pesantren-pesantren diajarkan oleh Imamuna Imriti itu disebut Idil fatah hasbaqi qadihi rufi wa kullu man lam yaqtaqid lam yantafi. Nah itu. Gimana betul? Orang itu apa katanya keyakinan. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ada jodohnya. Contohnya mimma tumbitul ardu, barang-barang yang tumbuh dari tumbuhan di muka bumi itu beda lake beda bi. Pau lake beda bunten. Bentukan pau lake ini kan loncong kene. Mencocong.
Tapi mun pao bine salah lempo kembung tengah. Itu pao bi. Bahasanya orang Indonesia poh golek. Poh go. Jari wong Pasuruan daerah kula niku jenenge po gandhi. Paham? Ada salak lake, salak bine. Salak lake itu walaupun bagus, pohonnya keng tak pate buah, tak pate abu. Cuma kalau kembang salak lake itu tumpangaki ke kembang salak bine, biasanya buahnya itu semakin bagus dan manis. Jadi menabi andi dua fungka salak. Coba kembang salak lake tumpangaki ke kembang salak bine, buahnya akan hebat. Alhamdulillah. Dulu ada kisah yang ditulis oleh Imamuna Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Wakila bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, seorang filosof yang dikenal dengan Sufi. Beliau ulama yang kontemporer di dalam ilmunya. Bahkan kitabnya yang bergelar Penghidupan Agama dengan lengkap, nama kitabnya Ihya Ulumuddin, itu tidak hanya dibuat referensi orang Islam, sebagai rujukan seluruh ilmuwan. Sampean kalau tidak baca sejarah tidak akan bangga dengan Islam. Tapi kalau baca sejarah, Masya Allah, segalanya disetting oleh Allah. Usaha, tetap usaha. Pakai masker, masker. Yang masker mau pikir maskeran ini ke masalah. Mau lambak semaskeran ini ke sape lah. Alhamdulillah semangkan sampean pakai masker. Ya ini berusongin nggak sape. Pikir boleh nyaman nanti kebaik tak pati banyak abin. Apa? Maskeran kapi tak bisa nganga. Tapi gulaman kaman masker sahabat di gule. Apa boleh bah pada gule bi sate apa tak kering maskeran le kana. Jangan gule toman kelero nyiom reng bine tebak maskeran. Begitu aja nyiom bi gulam pun kacong. Ya Allah le, mata bau apa le? Ya cari kok maskeran ni kok. Nah, bingkok suara lepas le. Nah, kan lepas senyama masker ada lain rasanya. Janganlah bu. Itu saya temukan dalam sebuah kitab. Nama kitab itu Masya Allah berbentuk syair sebagai lantunan ya. Ibnu Yamun itu menulis, ada keterangan begini: reng bine nyiom reng lake itu ganjar negi rajaan reng bine nyiom reng lake. Reng lake nyiom reng bine penting reng bine nyiom reng lake, ternyata genjerna rajaan orang bine nyiom reng lake. Praktek nanti tulis ya. Jangan sekarang. Mau semangken kule deki ngeter kapi. Lo iya. Nasallallahu Muhammad. Malah ada yang bilang begini. Istri mencium pipi suami atau hidung suami atau bibir suami itu ada punya nilai seperti mencium batu Hajar Aswad. Apa boleh pahlaken tepak sejak lengah. Mun laki dan tepak leng. Can keterangan Usman Yunus pun reng bine nyiom reng laki pada bi Hajar Aswad. Ya tang laki celengan bi Hajar Aswad. Ya apa niat? Nawaitu nyiom Hajar Aswad lillahi ta'ala. Allah sallallahu ala Muhammad. Saya sambil lihat jam. Makanya tadi sudah disebutkan, insya Allah nanti Al-Mukarramah ibunya Hajjah Salihah Abdul Karim yang saya sudah sangat lama tidak bersama beliau di tempat-tempat acara seperti ini ya. Pun ini saya lihat jam Bang Haryanto, saya bukan apa-apa di sini. Ini istilah tiang Jawi niku nyambut mboten kata-kata. Nginjem, mun nginjem daule nyak ben. Mosok andi pese sejuta pas nginjem sejuta setengah. Nah, ini saya lihat dulu ya. Alhamdulillah.
Lagi oleh Pak 10 menit. Tambah 2 menit lagi. Atai kok. Kita bahas apa lah. Jadi bismillah nanti Bu ya Bu. Bu. Nanti cium suaminya. Mon sebuan prabon sengak mau cium orang cok gelem. Duki bah bodoh nak kanak laki sorina cinta asana peletok nyium atok. Angkat tangannya sambil berbicara. Jangan pegang dulu. Mun tak kau bintu nikah halal mun kata sedua ya tasnya baca apa baiklah. Bahasa kasar esoku kami lebih terserah. Jangan. Orang mentaraf ni cak pun lagu na orang sepolambe. Kibek kena bu nyai idalai lagi ngoden nah. Itu bu nyai. Sekarang bu nyai itu. Kalau kemana-mana pengajian, ndak usah lagu anu sekarang. Ngamalak ngibo organ. Kalau tiba ngibo organ todus kesambian. Itu ada lagu bagus itu. Artinya lagu bagus itu mereka baik terapan Islam genteng. Bedereng lake lebur gareng bine nyiom melolo ngecupa bibirnya. Itu bisa di stop. Jangan kau cium dulu bibirku. Kau sabarlah ada masanya nanti. Selaki tak terlatih. Bila kita sudah menjadi suami istri, terus lesak sekuat. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Dilarang untuk pengantin baru tidur bersama pakai masker. Tidak boleh. Masker kantongin dulu. Maklum bebas. Pon ki? Ampun ki? Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Mimma tumbitul ard. Di zaman Imam Ghazali, beliau nulis kitab Ihya Ulumuddin. Di situ ada kisah menarik. Kisahnya apa? Begini. Ketika Nabi berjalan-jalan sampai di suatu perkebunan, Nabi melihat sesosok manusia yang sedang sibuk bekerja. Beliau sibuk bekerja. Orang laki-laki setengah baya, artinya setengah tua, itu sibuk dengan mengerjakan pemindahan yang namanya bunga-bunga yang ada di kebun. Ambil kembang dari utara, diantarkan ke selatan. Ambil lagi kembang dari utara, diantarkan ke selatan. Lama-kelamaan Nabi bertanya, Tuan, ya, sampean tahu saya? Tidak tahu, dari mana sampean? Saya Muhammad bin Abdullah. Allah, ya Rasulullah, ajudan kanjeng Nabi, ajudan. Berarti orang yang tak tahu ke kanjeng Nabi. Pada diku lebih sambian. Sambian teman mimpi kanjeng Nabi. Pola adik nomor WA anak kanjeng Nabi. Mimpi kanjeng Nabi, empana tibi tak tahu mana ke mimpi. Apa? Itu tak tahu Fatihah sekali ke empana. Hati-hati loh. Yang punya ibu bapak baik hidup ataupun yang sudah wafat, tolong sampai lopah adua kang kuiring sepo montero rezekina lancar. Hak ini penuturan Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, ada apa wahai Rasulullah? Kata Nabi, apa yang sampean kerjakan tadi? Begitu Bang Arianto. Kok sampean sibuk dengan memindahkan kembang yang satu ke kembang yang lain, kembang satu kembang yang lain? Orang ini bilang, ya Rasul, sebelah utara adalah pohon kurma yang disebut oleh kalangan masyarakat kurma laki-laki. Dan kurma ini begitu saya tanam sampai sekarang tidak pernah berbuah, cuma cakang keluar kembang melolong. Sepakatlah semua masyarakat bahwa ini kurma laki. Kurma. Lah terus tujuannya apa? Sampai letakkan di kurma sebelah selatan. Yang di sana itu semuanya kurma yang disebut kurma perempuan, kurma bine. Tujuannya kalau kembangnya kurma laki ditaruh di kurma yang perempuan, maka
buahnya akan indah dan bagus, sehingga hasil dari buah itu bagus. Nabi langsung bersabda begini, idzan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bahasa beli kena, oh berarti kakek selebih ganteng mon atane. Engkau tak pati tahu deh iya jia. Itu katanya nah. Kenapa Nabi bilang seperti itu? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah memperbaiki akhlak manusia. Akhlak manusia. Mudah-mudahan kaulah kelaban panjenengan dadi orang selakar ngereng lampai pun Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di musim-musim ada ujian penyakit seperti sekarang, Abason Haji dan keluarga, Bang Haryanto dan Ning Nuris, semua yang hadir malam ini, untuk adanya musibah dan ujian penyakit, jangan terlalu takut dan jangan terlalu berat. Yang paling penting di tengah itu adalah berusaha untuk berdoa. Doa yang paling bagus adalah melalui Quran, wudu, Quran, sholawat, dan doa daf'ul bala. Di mana doa daf'ul bala? Doa daf'ul bala itu ada di dalam kitabnya seorang sufi bernama Badi'uz Zaman. Di dalam kitabnya Syekh Badi'uz Zaman ada tulisan doa litaf'il bala, karya tulis ahadus salihin min ba'dis salihin. Apa isinya? Lihamsatun utfi biha kharral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatima. Sambung. Maulaya sal abada ala habibika khair huwal habibul ladzi turja syafa likulli haulim minal. Jadi jangan bilang begini, Pangeran, ulah pakai berdoa penyakit, Pangeran penyakit apa bila ke pare kaki dak ulah Pangeran entempok api bengal ulah bengkau ku macam-macam. Jangan terlalu berat bencok kok takok, karena Nabi bersabda ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa. Setiap Allah menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Rangkuman obat yang paling bagus menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu ada beberapa cara. Lebih-lebih di kitab-kitabnya ulama sufi, kalau bisa cepetalan wudu, kengain cepetalan ngaji punya wudu, di sawah punya wudu, mau tidur suami istri punya wudu. Loh, begini kan lebetal. Yang penting berangkatnya punya wudu. Jadi Bang Haryanto, Ning Nuris, kalau tidur, mau tidur bersama istri dan suami, wudu dulu. Loh, nanti kan batal juga, ndak apa-apa. Yang penting berangkatnya mau tidur itu punya wudu. Dah. Dua, perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Surat apa? Terserah. Mau hatam 3 hari sekali, monggo. Ndak mampu, sudah 10 hari sekali hatam. Ndak bisa baca Quran, Qul huwallahu ahad pebanyak, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ndak bisa. Fatihah saja, bismillah waladhdallin, balik lagi, bismillah waladhdallin, kembali lagi. Ndak bisa. Cukup bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ndak hafal. Bismillah, 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 bismillah. Cukup. Bismillah ndak hafal. Bengkabai Saudi. Tak jelas tem. Ini ketika orang itu sudah bilang idzan antum a'lamu bi umuri dunyakum, berarti saya sepinter urusan pertanian. Yang kedua, wa min anfusihim. Bang Haryanto dengan Ning Nuris dari bayi sama bayi tidak tahu kalau akan menjadi jodoh. Apakah dulu Bang Haryanto waktu lahir langsung bilang kepada Pak Nuris, "Kok aku kita cucu ya, Lek?" Benar. Nggak ada.
Ketemunya karena ada jin. Dalam ilmu cinta, Syauqi menyatakan cinta itu biasanya sama dengan pepatahnya orang Belega. Dari mana datangnya lin? Dari gunung. Macam jauh nakana. Dari sawah kadang telanyok kakak kali. Bang Haryanto pertama kali melihat Neng Nuris mata. Begitu kok cocok masuk ke hati. Begitu masuk ke hati, masuk ke Banson Haji. Maunya ya diminta langsung. Kata Neng Nuris, apa Cak Nuris kan kok tak tahu urusan dia. Neng Nuris sudah tahu. Oke. Akhirnya semakin jadi raja dan mantan itu raja dan ratu. Kan menurutmu raja dan ratu bukan? Kok bisa? Ya makanya cari pakaian tak kelem pakaian TV. Deki bojana salen ekoneen esalenen. Padahal pakaian TV bisa ring dua dia. Ring bayar terakhir yang sekampung. Jalan cak TV bisa dena. Itu kata Syekh Utsman As-Syakir dalam kitabnya, nikah itu memang mulia. Coba sambil lihat. Bojana pakaian akan terki. Akan TV apa akan TN? Salah ikon TN okoneen muljul akan ring dua. Cuma pikir kalabi tukang foto, kalabi tukang syuting. Soro toju bebe sesitung le toju bebe. Sesitung cuma manceng. Aja ya tuh TV, menante ya tuh ring tukang foto. Engke apa tuh? Engke soro naku bibir lan naku bibir. Ada pikir raja bukan. Mulianya luar biasa. Cuma saya pesen kepada tukang kuade, tukang kameramen, tukang foto, kru video syuting, mon lebujar pengajian jarono. Apa jandeng dua Pak Lelia tongko mak delong ke TV. Pak lemari mak dele toron TV. Tahun le tukang kuade rono. Apa male Usmanyo le rono. Min anfusihim. Ini manusia sesama manusia. Cuma saya tidak akan menerangkan itu. Yang ketiga, wa mimma la ya'lamun, segala macam yang diciptakan Allah pasti ada jodohnya. Contoh yang pertama, rengek laki, rengek bine itu ndak ada yang tahu kapan nikahnya. Kata laki, kata bine, apa potongannya kata? Sampean lihat. Kata make kata bine, melaki kutangku pantas. Ndak pantas. Kata laki melaki kalau anak pegonteng enggak Bang Haryanto tak kira bisa. Jalan aja loncaan tapi kata laki mau atau mau kata bine I love you full my darling. Mesti. Gila betul. Itu ayat dalam surat Yasin. Nanti ayatnya cari sendiri. Selanjutnya ampun Bason Haji segak dintoh nyoona seorang. Dan kalau tak bisa nerusaki boleh cukup segak dintoh Bang Haryanto Neng Nuris mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan jodohnya sampean sampai ke surga. Sekali lagi mudah-mudahan sampean kalau mendoakan pengantin jangan begini Pak Bu. Mudah-mudahan nak ya kamu jodohnya sampai kakek nenek Usman Yunus 100%, bahkan kalau ada 1000% ndak setuju doa itu. Yang paling saya setujui mudah-mudahan jodohmu sampai surganya Allah. Paham? Kalau cuma mudah-mudahan nak kamu jodohnya sampai kakek nenek, mumpas duaan manti depak kakek nenek atelak ring dua seakan tiasa apa. Jadi doakan saja semoga jodohnya sampai ke surga. Caranya Bang Haryanto Caepon Kiai Zaini harus jadi suami betulan. Artinya sengaja ring bine dek jalan ridona Allah. Neng Nuris harus jadi wanita yang wanita sungguhan, artinya as-salihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah, selalu menjaga nama baik suami dan taat selama suami tidak mengajak maksiat. Selanjutnya sekali taqamatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.